Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bertatap muka meskipun hanya lewat layar kaca. Salawat serta salam kita junjungkan kepada seseorang yang revolusioner, yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak berdasi, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, predikat Habibullah, putra Abdullah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta kata, dengan judul meningkatkan kualitas ibadah kaum milenial melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang menakjubkan yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Apa salah satu peristiwa itu? Apa teman-teman tahu? Iya benar, perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah ketika sampai di Sidratul Muntaha. Pada mulanya Nabi Muhammad dan umatnya diperintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad menerimanya begitu saja. Tetapi ketika sampai di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa yang menyarankan agar meminta keringanan, dikarenakan umatnya tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Akhirnya Nabi Muhammad menghadap Allah dan meminta keringanan yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah pokok dalam bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jaringan yang telah ditetapkan pada nomor 24434, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak boleh diabaikan apalagi ditinggalkan, tidak bisa ditawar-tawar ataupun dikurang-kurang. Sama halnya ketika kita sedang bertelepon dengan seseorang, jika kurang 1 nomor saja, maka akan terdengar suara operator. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Betul tidak? Perintah sholat diberikan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Sibuk kejar rapat, halal haram semua disikat, beribadah terasa berat, tidak peduli
Kelli pada akhirat ngakunya umat Muhammad, tapi banyak yang pada nekat rame-rame ninggalin sholat. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebagai generasi kaum milenial Islam, kita perlu meyakini bahwa perintah sholat 5 waktu turun pada saat Isra Mi'raj. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ibadah sholat kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas yaitu dengan melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Sedangkan secara kuantitas yaitu dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Contohnya, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan ketetapan iman kita, serta memberikan kita kekuatan dan kesempatan dalam meningkatkan ibadah kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, yuju minten ketiban boto, kukunen cepat sambate lara, cekap semanten atur kaula, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi